Halo sobat developer, kembali lagi bersama saya di channel Kursi Plastik Merah. Hari ini kita akan mereview singkat sebuah produk dari Shingdong. Katanya ini sih, ini adalah 1144 High Grade Wing Fighter. Oke, jadi sebelah tampilan boxnya masih seperti Bandai kalau nggak salah ya. Ini sorry. Oke, di sini ada manual boxnya, cukup kecil. Ini perakitannya kayaknya rada simpel ya, karena runnernya juga terlihat rada sedikit. Oke, pertama kita dapat poly caps. Kemudian ini warna kuningnya rada pucat ya. Oke, berlanjut ke armor putihnya. Di sini untuk di bagian sayap, betis dan juga shield mungkin itu ya. Ini masih ada betis dan juga sayapnya. Kemudian bahu juga. Kemudian untuk di warna merahnya kurang begitu menyala. Apalah. Berlanjut kita dapat runner berwarna abu-abu untuk di bagian senjata dan juga lain-lainnya. Di sini ada runner warna birunya. Ini terasa tebal sedikit ya untuk plastiknya. Kita dapat efek beam saber warna hijau. Kemudian stikernya ya pakai sajalah nanti. Walaupun rada miss sedikit potongannya. Oke, itu aja kayaknya. Oh, masih ada ini clear part untuk di bagian dada kalau nggak salah. Oke. Nah, seperti inilah sejadinya setelah selesai dirakit sesuai dengan panduan manual boxnya. Di sini saya tempelkan beberapa decal random ya dari sisaan rakitan sebelumnya. Oke, ini pas perakitan sih nggak ada kendala sama sekali ya. Masih oke lah snap-nya. Kemudian sayang sekali hanya di bagian matanya aja ya, itu kayaknya kurang bagus penempatan stikernya. Selebihnya aman-aman saja. Nah, ini yang nggak aman bahunya. Tapi gampang masih dipasangnya ya. Oke, saya rasa ini unitnya cukup sulit dan juga oke sih. Kalau di koleksi masih cocok sepantaran dengan Sandrox-nya JMS kemarin. Untuk di bagian kepala bisa diputar 360 derajat. Ini bagian kepalanya mudah sekali terbongkar kembali ya kalau mau sering-sering digerakkan. Lanjut di bagian bahu bisa digerakkan sedemikian. Ini armor bahunya juga dinaik tuh. Ada apa? Oke, kita sisihkan saja dulu di sini di bagian lengannya. Nah, kita dapat di sini perputaran di bawah bahu. Untuk bagian shieldnya bisa digenggam seperti ini aja ya. Tapi cukup solid ya, nggak mudah copot lah dia kayak Freedom kemarin. Oke, di bagian bahunya di sini, lengan cakar di bagian lengannya ini yang rada loose ya. Agak ngeselin sih itu kemarin. Oke, untuk tekukannya terbentur di bagian cakar ini jadi sebegitu saja. Untuk perputaran di bagian tangan karena pakai ball joint. That's it. Cukup simpel dia. Ini rada lubang, entah buat apa. Oke, kita tinggalkan tangannya ini. Berlanjut ke bagian shieldnya. Di sini shieldnya ada tempat slot untuk gagang beam sabernya ya. Kita coba pakaikan ini efek beam sabernya. Biasanya banyak yang nggak mau masuk ya. Ini masih oke lah. Oke, berlanjut kita coba genggam. Masih oke dan layak digunakan ya. Tidak mudah copot lah dia. That's it. Shieldnya cukup simple, nggak ada gimmick-gimmick lainnya sama sekali. Hanya di bagian ini handle-nya aja. That's it. Ini di bagian depannya ini stiker ya. Oke, berlanjut di bagian sayap bisa dikepakkan sedemikian. Naik turun. Ini juga dua siripnya masih bisa digerakkan. Nah, ini yang kuning ini yang udah copot. Ya anjir. Rada susah shit. Nah, ini kayaknya perlu dilem mati saja ini. Oke, kepakannya sebegitu ya tingginya. Bisa diputar juga di sini 360 derajat. Oke, ini nanti mode transformasinya entah bagaimana, kita coba saja nanti ya. Itu di bagian perut bisa menunduk sedikit, side to side tidak begitu terlalu bisa ya. Untuk perputaran di bagian perut ini rada keset awal-awalnya, tapi bisalah ini ya, karena ini nanti untuk mode transformasinya. Oke, that's it. Kemudian untuk di front skirt bisa digerakkan sedemikian, bisa dipisahkan juga, tapi saya malas kemarin memisahkan. Untuk side skirt bisa digerakkan ke samping ya, ke belakang maksud saya. Untuk back shirtnya mati. Kemudian untuk di bagian kaki, rentangan ke depan cukup mantap. Ke belakangnya kebentur back skirt yang mati, side skirtnya tidak menghalau untuk bagian rentangan ke samping. Untuk tekukannya sedemikian, di bagian telapak kaki juga masih bisa digerakkan sedemikian.
Nah ini yang rada mudah ngeselin sih, kayaknya kadang-kadang copot di sana. Kemudian rivalnya cukup simple, hanya genggaman seperti itu aja cukup oke lah dia. Gue shit, gue kira meledak. Oke, disinilah hasil jadinya setelah melakukan mode transformasi ke mode pesawat atau burung apalah namanya ini. Cukup simple sih. Kalau dilihat dari atas sih oke, cuma kalau di bagian bawah Nah, bagi kalian yang memang mencoba melengkapi seri Wings yang versi HG-nya ini, kemarin sudah keluar yang Sandrox ya kalau nggak salah. Ini padahal yang duluan keluar. Jadi dengan harga 100.000 ke bawah kayaknya masih bisa dicocok lah untuk dicoba-coba, karena juga moldingnya juga cukup bagus, tapi juga cukup oke ya. Oke, bye bye.